Halo guys, kembali lagi ya, saya investor ngapak. Di video kali ini saya akan menganalisa secara teknikal dan info asing di saham Big Bang. Yang pertama ada saham BBRI, yang dimana di perdagangan hari Kamis ini saham BBRI ditutup menguat tipis 0,86%, close di harga 3.530. Kita coba cek untuk asingnya di saham BBRI. Ya, kalau kita lihat perdagangan hari Kamis ini ternyata investor asing masih mencatatkan net sell 106 miliar ya di Bank BRI. Kalau kita lihat di sini memang ada distribusi. Ya, kita cek juga teknikalnya ya. Ya, seperti yang saya bilang kemarin bahwa di sini ada golden ratio ya di 1618. Ada kemungkinan dia mantul, ternyata mantul tipis ya di hari ini. Kita juga bisa waspada ya, takutnya ini hijaunya tidak cukup kuat ya. Kita bisa pantau di area 3.650. Seandainya di area sini dia terjadi rejection, ada kemungkinan dia akan melanjutkan penurunannya kembali untuk BBRI. Jadi kalau untuk jangka panjang sebenarnya bisa masuk ya di area-area supportnya, tapi untuk seandainya trading jangka pendek ya sebulan 2 bulan, eh, trading lah intinya, masih belum lah ya, masih belum. Kalau untuk jangka panjang bisa ambil di area-area supportnya. Takutnya di sini dia mantul membuat swing high, dia lanjut turun kembali untuk saham BBRI-nya. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham BBNI, yang dimana di perdagangan hari Kamis ini BBNI ditutup menguat 2,12%, close di harga 3.850. Kita coba cek inflow asingnya di saham BBNI. Ya, kalau kita lihat ternyata investor asing masih mencatatkan net sell 30 miliar. Kalau kita lihat di sini juga ada distribusi untuk Bank BNI. Kalau secara teknikal ya, ternyata hari ini pun mantul ya. Yang seperti saya bahas kemarin dia mantul, kita bisa waspadai ya pantulan ini di area-area 3.940-an ya. Seandainya di area ini dia membentuk rejection, kita bisa waspadai takutnya dia ada penurunan kembali ya untuk saham Bank BNI-nya. Kita bisa pantau dulu ya di area-area resistennya ya. Kalau dia terjadi rejection kita bisa waspadai, takutnya dia memang naik untuk turun kembali saham Bank BNI-nya. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham BMRI. Saya cek dulu. Ya, di perdagangan hari Kamis ini Bank BNI juga ditutup menguat tipis ya 0,99%, close di harga 4.090. Kita coba cek inflow asingnya di saham BMRI. Ya, kalau kita lihat di sini juga investor asing masih mencatatkan net sell 72 miliar. Di Bank BNI investor asingnya masih ada distribusi ya. Kita coba cek secara teknikalnya ya. Ya, kalau kita lihat di sini Bank BNI-nya ya sesuai analisa kemarin, di sini ada pantulan ya, karena di sini ada area golden ratio 1618-nya ya. Dia mantul hijau, kita bisa waspadai di area 4.170 ya. Di area-area ini kalau dia terjadi rejection ya, membentuk swing high, ada kemungkinan dia akan melanjutkan penurunannya kembali ya untuk PMRI-nya. Jadi memang pantulan di sini sifatnya teknikal aja ya, naik
udah tipis takutnya dia turun kembali yang lebih dalam di saham Bank Mandirinya ya. Hampir semua polanya ya karena di Big Bang hari ini rata-rata hijau. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham BBCA yang di mana di perdagangan hari ini saham BBCA ditutup menguat tipis 0,69%, close di harga berapa nih? Di harga 7.000, biar kita cek dulu. Ya, close di harga 7.300. Kita cek inflow asingnya di saham BBCA. Ya, kalau kita lihat ya investor asing ternyata masih mencatatkan net sell 248 miliar. Kalau kita lihat investor asing di sini masih ada distribusi ya. Kalau secara teknikal dia yang seperti saya bahas ya di sini, dia karena udah jebol area supportnya ya, kita tarik Fibonacci jangka pendeknya, ada kemungkinan dia akan mengejar support 7.050 ya. Karena di sini dia jebol, takutnya dia memang kepentok di area supportnya ya. Dia gagal bertahan, dia lanjut turun lagi untuk mengejar 7.050. Jadi kalau analisa saya cenderungnya masih masih turun ya untuk mengejar targetnya di 7.050. Tapi seandainya dia berhasil naik ya, break di area 7.600-an sampai 7.700, akan jadi menarik ya. Kalau kalau belum di situ takutnya dia memang kena EMA 20 reject, EMA 20 reject terus. Karena kalau kita lihat dia bergerak di bawah EMA 20-nya. Jadi ada kemungkinan besar dia akan melanjutkan penurunannya untuk mengejar target 7.050 sebelum dia melanjutkan kenaikannya BCN. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham BBTN ya. Yang dimana di perdagangan hari ini Bank BTN ditutup menguat tipis 0,88%, close di harga 1.150. Kita coba cek flow asingnya di saham Bank BTN. Ya, kalau kita lihat ternyata investor asing ya mencatatkan net sell 2,3 miliar di saham Bank BTN. Jadi kalau dilihat secara rata-rata memang masih ada distribusi ya di saham Bank BTN. Kita cek secara teknikal. Kalau kita lihat secara teknikal dia udah jebol area supportnya ya di 1.155, sempat jebol membentuk swing high. Ada kemungkinan, seandainya kita bisa pantau ya kalau besok dia terjadi rejection break di bawah supportnya, ada kemungkinan dia akan mengejar support berikutnya di 1.090 ya. Jadi ini turun, naik, kepentok support atau yang menjadi resisten. Di sini juga ada gap kecil ya, memang tentu juga di hari ini seandainya dia ada hijau lagi membentuk rejection, dia akan melanjutkan penurunannya kembali untuk Bank BTN-nya. Ada gambar seperti ini, tarik turun membentuk swing low, naik untuk gap reject, dia akan melanjutkan penurunannya kembali ya. Kita bebas padai untuk saham BBTN. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham Breezer. Ya, kalau kita lihat saham Breeze di perdagangan hari Kamis ini ditutup menguat tipis 0,80%, close di harga 2.520. Kita coba cek inflow asingnya di saham Breeze. Ya, kalau kita lihat
ternyata investor asing ya masih mencatatkan net buy, jadi, berbanding terbalik ya dari saham big bank lainnya, kalau di bank syariah ini investor asing masih ada akumulasi ya, terus mengakumulasi saham BRIS kalau kita lihat di sini. Kita coba cek secara teknikal, ya kalau secara teknikal memang dia udah jebol support, dia ternyata hari ini membentuk seandainya besok hijau membentuk swing low, tapi dia ada ekor yang panjang ya di area resistennya, takutnya ini, tanda akan adanya penurunan lanjutan ya untuk saham BRIS ya, kalau kita bisa gambar seperti ini. Dia turun untuk swing low di area ini dan reject, lanjut turun kembali untuk mengejar support berikutnya di saham BRIS ini. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham BNKA ya, yang di mana di perdagangan hari ini saham BNKA ditutup melemah 3,68%, close di harga 1.700. Kita coba cek untuk info asingnya di saham BNKA. Ya, kalau kita lihat ternyata investor asing mencatatkan net sell ya, tipis aja 829.000. Kalau kita lihat di sini memang ada akumulasi ya, walaupun di hari ini ada net sell. Tapi kalau kita lihat net sell-nya tipis ya. Kita coba cek secara teknikal. Ya, kalau kita lihat secara teknikal ternyata dia, memang di perdagangan hari kemarin dia berhasil break di atas resistennya ya, yang di mana resisten ini itu adalah resisten area sideways atau konsolidasinya ya di range 1660 sampai 1745-an. Ternyata untuk di perdagangan hari Kamis ini dibuka melemah ya di area sideways-nya, jadi ada kemungkinan besar dia masih bergerak sideways ya untuk menguji support 1665-nya ya di sini. Jadi ada kemungkinan dia masih bergerak sideways di area kotak ini untuk BNKA. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham Arto, yang dimana di perdagangan hari ini saham Arto ditutup melemah ya 0,49%, close di harga 2050. Coba kita cek secara asing ya saham Arto. Ya, kalau kita lihat ternyata investor asing mencatatkan net sell 1,6 miliar. Jadi kalau kita lihat memang untuk investor asingnya belum kuat ya untuk mengakumulasi saham Arto. Kita coba cek secara teknikal. Kalau kita lihat ya secara teknikal dia, eee, masih kita tunggu ya akan ada jebol support atau resisten di area 1.200-an ya. Karena ini pola yang, cukup menarik kalau kita lihat di sini, kita tunggu ya kalau dia memang benar kuat break di area atas resisten, ada kemungkinan besar dia akan melanjutkan kenaikannya kembali untuk saham BRI. Untuk perdagangan besok ada kemungkinan dia akan menguji support-nya ya, karena dia, reject di area resisten terdekatnya, yang di mana di sini ada support ya, dijebol dan naik. Kalau terjadi dia akan lanjut turun sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali untuk saham Arto. Kita coba lanjut untuk saham berikutnya, ada saham BBYB ya, yang di mana di perdagangan hari Kamis ini saham BBYB ditutup melemah juga ya, ternyata 0,57%, close di harga 357. Ya, seperti yang saya bahas kemarin, dia lagi akan menguji ya support 334-nya ya, saya bisa tandai ini sebagai support terakhirnya. Kalau dia gagal bertahan di atas support tersebut, dia pasti ya ada kemungkinan dia akan menguji support berikutnya ya, trennya jadi tidak
Baik, ya ini aja udah indikasinya dia lemah ya, karena dia di bawah EMA 20-nya takutnya dia akan melanjutkan penurunannya ya untuk saham BBYP. Kita coba cek info asingnya ya, saham BBYP. Ya, kalau kita lihat ternyata di sini investor asing ya di hari ini mencatatkan net sell 6 miliar ya. Kalau kita lihat memang sempat ada akumulasi tipis-tipis di sini saham BBYP-nya. Tapi kalau kita lihat secara teknikalnya dia belum cukup kuat ya untuk terjadinya pembalikan arah, jadi cenderung memang dia bergerak turun ya pelan-pelan di sini. Kita bisa pantau lah di area ini sebagai support-supportnya untuk Bank BBYP. Ya, oke guys, cukup sekian ya di video kali ini. Saya investor ngapak. Salam cuan.